Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada pagi hari ini melainkan kata syukur walhamdulillah atas kurnia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita semua sehingga pagi ini dapat kita bernapas dengan baik, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala aktiviti yang Allah perintahkan dan berusaha sekuat tenaga untuk dapat menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang Allah larang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan dua perkara kebaikan dan perkara keburukan. Kedua perkara ini tentunya sama halnya dengan dunia yang mengalami siang pun juga ada malam. Maka kedua hal ini saling memerlukan. Tidak akan mungkin dikatakan siang tanpa pernah kita berada pada masa malam hari. Dan tidak akan mungkin seorang itu dikatakan baik jika tidak ada pembandingnya yang dinamakan keburukan. Satu hal yang pasti bahwa kecenderungan asas manusia itu ada pada kebaikan. Awal mula manusia itu ada pada fitrah, yakni kebajikan. Karena itu fitrah yang berupa kebajikan itu sentiasa dicari oleh setiap insan yang memiliki pemikiran, memiliki hati yang bersih, pemikiran yang jernih. Maka ketika kita melakukan sebuah kebajikan, kalimat yang mesti terkeluar dari mulut kita, dari lisan kita adalah asyukur. Syukur kepada Allah yang telah membagi peluang kepada kita untuk melakukan kebajikan itu. Tetapi jika yang kita lakukan adalah sebaliknya, yakni keburukan, maka yang mesti terkeluar dari lisan kita, dari hati kita yang terdalam adalah rasa penyesalan, rasa yang sangat tidak nyaman karena kita telah melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Fajr dijelaskan bahwa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika manusia diuji, ibtala oleh Allah dengan ujian yang berupa kebajikan, kenikmatan, keluangan kehidupan, maka kebanyakan orang mengatakan Allah telah memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun jika ujian itu diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengurangkan rezeki, menyempitkan kehidupan, maka orang itu pasti mengatakan Allah telah menghinakan kehidupanku. Kalla, bukan itu persoalan sebenarnya. Persoalan sebenarnya ada pada mindset kita bahwa
namanya ujian itu selalu kita arahkan kepada perkara-perkara yang menyempitkan dada kita, yang menyakitkan kehidupan kita, yang membuat minda kita, pola pikiran kita itu galau dan gelisah. Tidak hanya demikian, keluasan rezeki, kebahagiaan terlihat, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa kita berbeza cara menghadapi kedua ujian ini? Itulah manusiawinya seorang manusia. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajahu mengatakan dalam hikamnya, sayyi'atun tasu'uka khairun indallah min hasanatin tu'jibuka. Sayyi'atun tasu'uka khairun indallahi min hasanatin tu'jibuka. Keburukan yang membuatmu sedih, merasa bersalah dalam hati kita, jauh lebih baik dari perbuatan baik yang kita lakukan, lalu kita berbangga hati kita. Kita banggakan perbuatan baik, kita share, kita publish perbuatan kebajikan kita kepada orang lain. Itu jauh lebih buruk dibandingkan perbuatan jelek yang kita lakukan, tetapi membuat kita bersedih. Ya Allah, ya Rabbi, aku telah melakukan perbuatan salah, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ini jauh lebih baik dibandingkan kita melakukan perbuatan baik, lalu kita share kepada orang lain. Hari ini aku telah bersedekah 1.000 ringgit Brunei. Hari ini aku telah melakukan sebuah kebajikan. Itu bangga kita dengan kebajikan. Padahal ketahuilah bahwa belum tentu kebajikan yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena boleh jadi kebajikan kita lakukan itu dalam hati sanubari kita terselip rasa riya dan bangga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kesimpulan kita bahwa keburukan dan kebaikan itu bersinergi kedua-duanya. Walau kedua-duanya merupakan ujian, maka sepantasnya lah bagi kita yang asal kejadian kita adalah fitrah suci, kembali kepada kesucian, yakni kebajikan selalu kita lakukan. Fa in fa'alta khairan, jika engkau melakukan perbuatan baik, fa khairun tajidhu indallah, maka nanti kita akan memperoleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in fa'alta syarran, jika keburukan kita lakukan, maka ketahuilah bahwa keburukan itu akan merosak sendi-sendi saraf-saraf pemikiran kita, bahkan hati kita akan rosak dengan keburukan-keburukan yang dilakukan. Baik itu buruk dalam arti maknawi atau buruk dalam arti hakiki. Makna artinya bahwa keburukan ini kita lakukan terhadap semua makhluk Allah, maka segeralah minta maaf kepada makhluk Allah yang kita lakukan salah itu. Jika keburukan kita lakukan itu adalah perbuatan maksiat minallah, perbuatan maksiat kita kepada Allah, maka bertaubatlah pada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan insyaallah akan kita dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan singkat padat ucapan ini dapat kita maknai dalam kehidupan kita, dapat kita jadikan sebagai panduan acuan dalam merenungkan nasib kita pada hari ini. Maka janganlah engkau bangun dari tempat tidurmu dalam keadaan bersedih karena dunia, maka seakan-akan kata Allah dalam hadis qudsi, ia telah membenci diriku. Bagaimana mungkin kita akan membenci Allah Khaliq Ar-Razzaq sebagai pencipta dan juga pemberi rezeki. So, mari kita sama-sama meluangkan hati kita, bebaskan pikiran kita, husnuzonlah kepada Allah terhadap segala apa yang sedang kita alami, yang sudah kita alami, dan mintalah kepada Allah untuk diberikan yang terbaik dalam kehidupan kita pada hari ini dan seterusnya. Minta juga kepada Allah, mudah-mudahan kita dibimbing, dituntun oleh Allah menjadi manusia-manusia yang lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.